Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. Good morning, Pak. How are you today? Alhamdulillah. Excellent. Wonderful. Fun. Semangat pagi. Pagi. Ya, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik. Ya, masih di tema 2 yang berjudul udara bersih bagi kesehatan. Ya. Have you had your breakfast, student? Yes. Alhamdulillah jika teman-teman sudah sarapan. Ya, bagi yang belum, nanti ketika jeda ya, boleh nanti ambil snack dulu ya di rumah masing-masing ya. Oke teman-teman, hari ini alhamdulillah di tematik sudah ada 14 orang yang bergabung ya. Ada 6 orang yang belum bergabung ya. Sambil kita menunggu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran tematik ya. Oke. Do you remember about what have you learned on yesterday, student? Apakah teman-teman ingat? Kita mempelajari apa kemarin? Coba Pak Akbar mau tanya Zulfahmi dulu. Zulfahmi, kemarin kita belajar apa di tematik? Zulfahmi, do you remember? Lupa. Lupa. Oke, Pak Akbar tanya Arya. Apa? Kemarin kita belajar apa, Arya? Di pembelajaran tematik? Milik. Tentang kerja bakti, Pak. Iya, kerja bakti. Pak Akbar tanya, kerja bakti itu apa, Arya? Gotong royong, Pak. Iya, bentuknya seperti gotong royong. Kalau kerja bakti itu merupakan salah satu kegiatan sosial ya, yang dilakukan secara bersama-sama, bisa di lingkungan masyarakat ya, yang tujuannya salah satunya tuh untuk membersihkan lingkungan agar selalu sehat dan bersih ya. Bapak Akbar mau tanya, Hamzah, apa manfaat kerja bakti yang Hamzah ketahui? Coba sebutkan. Cepat selesai. Kemudian apalagi akan terjalin bisa silaturahmi ya, kemudian menjadi akrab, kemudian menimbulkan sikap persatuan dan kesatuan sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia ya. Sila ketiga lambangnya pohon beringin ya. Dalam kerja bakti juga tidak boleh membeda-bedakan apapun ya, baik itu membedakan ras, bahasa ataupun yang lainnya ya. Kemudian itu ya tentang kerja bakti. Coba Pak bertanya, kemarin siapa yang melakukan kerja bakti teman-teman? Edo sama siapa ya? Edo dan Siti. Edo dan masyarakat. Ya, dan warga masyarakatnya ya. Untuk Paru-parunya copot. Kemudian kemarin hari apa mereka melakukan kerja baktinya teman-teman? Minggu. Hari Minggu. Nah, kira-kira kenapa ya mereka melakukan kegiatan kerja bakti? Agar lingkungan mereka bersih. Agar lingkungan mereka bersih dari apa? Dari sampah. Dari sampah. Apakah teman-teman menginginkan lingkungan yang bersih atau yang kotor? Bersih, Pak. Bersih. Coba Pak Akbar tanya, apa saja usaha teman-teman
atau apa yang teman-teman lakukan untuk menjaga lingkungan teman-teman agar selalu bersih? Apa saja? Membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya, kemudian Jaga lingkungan. Kita membuang sampah ke sungai. tidak membuang sampah ke sungai. Terus, anything else? Menanam Tidak membuang sampah Ya, ke menanam pohon bisa untuk kemas oksigen. Kemudian apalagi? apa lagi ya? Kayaknya itu aja, Pak. Oke, Mas itu. Terima kasih ya, itu semuanya betul bahwa ketika sekarang kita masih kecil ya, jadi harus membiasakan selalu kebiasaan-kebiasaan atau pembiasaan-pembiasaan yang baik seperti membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian jika kita menemukan sampah di jalan, baiknya kita ambil, kemudian kita buang ke tempat sampah. Jika ada teman-teman kita yang masih buang sampah sembarangan, teman-teman boleh informasikan bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya, ya. Walaupun misalkan di daerah teman-teman ataupun di lingkungan yang lain itu ada petugas kebersihannya, tetapi kita harus tetap bekerja sama ya dengan petugas kebersihan agar petugas kebersihan pun lebih ringan pekerjaannya ya jika teman-teman atau orang lain membuang sampah pada tempatnya ya, karena itu juga merupakan kegiatan atau perbuatan yang baik, tentu akan mendapatkan pahala ya, karena kita di sekolah juga selalu diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya ya, selalu menjaga kebersihan loker dan yang lainnya ya. Selain kerja bakti, apa yang kemarin kita pelajari, teman-teman? Kemarin Ada jenis usaha yang dikelola sendiri atau disebut perorangan. Iya, betul, perorangan. Nah, namun salah satu kekurangannya yaitu modalnya itu terbatas. Iya, betul. Kemudian, kalau contoh-contohnya apa jenis ekonomi yang dikelola sendiri? Petani. Pertanian. Apalagi? Perdagangan. Kemudian? Industri kecil. Iya, industri kecil dan usaha jasa ya. Teman-teman di situ merupakan contoh jenis ekonomi yang dikelola sendiri. Kalau yang dikelola bersama disebut apa, teman-teman? PT. Perusahaan. Ya, contohnya tadi ya, Pertambangan. PT, CV, Tambang. firma, dan BUMN. Ya. Ada milik negara. Kemudian ada lagi yang disebut koperasi. Koperasi terbagi berapa jenisnya? Koperasi perut. Koperasi. Ada berapa Lupa. jenisnya kemarin? Atau Dua. bentuk-bentuknya? 2. Are you sure? 3. There are? Satu siapa, Pak? Tuh, yang namanya satu, Pak. Angka 1. 5. Ada 5 bentuk-bentuk koperasi ya. Ada koperasi konsumsi, kemudian koperasi simpan pinjam. Kemudian yang ketiga koperasi produksi. Koperasi produksi. Yang keempat koperasi jasa. Yang kelima koperasi serba usaha. Nah, dari kelima koperasi ini, yang paling lengkap itu yang serba usaha ya. Karena yang koperasi serba usaha ini mencakup koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi, dan jasa. Jadi di dalam koperasi serba usaha itu paling lengkap Koperasi ya. itu warung, Pak. Mencangkup. Koperasi itu apa kemarin pengertiannya? Siapa yang ingat? Warung makan. Hah? Makan.
Koperasi di sini kalau menurut pasal itu, pasal 33 ayat 1, bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Contoh gambarnya ada di halaman 69 ya, itu warung, Pak. iya, bentuknya juga kurang lebih ada yang seperti itu koperasi ya teman-teman ya. Ada yang simpan pinjam, ada produksi, ya. Ada konsumsi dan yang lainnya. Kemudian kemarin kita sudah belajar juga tentang hak dan tanggung jawab. Mohon maaf. Hak dan kewajiban ya. Hak, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah suatu yang mutlak. Ya, hal yang mutlak atau sesuatu yang mutlak yang kita miliki. Dan penggunaannya tergantung orang tersebut ya teman-teman ya. Untuk penggunaannya. Contohnya misalkan kita berhak menikmati lingkungan bersih atau lingkungan yang sehat. Tapi di balik itu ada kewajiban yang harus dilakukan, ya. Atau yang untuk penggunaannya gini, kita berhak mendapatkan air bersih. Nah, untuk penggunaannya tergantung kepada diri kita, ya. Kita harus menggunakannya tentu dengan bijak, ya, dengan baik, karena yang membutuhkan itu bukan kita saja, tetapi semua orang membutuhkan air yang bersih, ya. Itu contoh hak yang penggunaannya tergantung pada orang yang mendapatkannya. Kemudian yang kedua, kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi tidak sekedar melakukan saja ya, tapi kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Tidak boleh menyalah-nyalahkan orang lain, ya. Misalkan kita melakukan sesuatu pekerjaan, tetapi pekerjaan itu tidak tuntas dan kurang tanggung jawab. Misalkan kita menyalahkan orang lain, itu tidak boleh seperti itu, ya. Jadi harus tetap ketika kita diberikan ketika kita mempunyai kewajiban ya teman-teman, maka kita harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemarin teman-teman sudah mengetahui bahwa teman-teman sudah mempunyai kewajiban. Contohnya di rumah. Kemarin kewajiban teman-teman apa ketika di rumah? Kewajiban kita di rumah adalah membantu ibu. Contohnya membantu dalam hal apa? Mencuci. Bisa mencuci Membantu piring. membereskan tempat tidur. Iya, itu membereskan tempat tidur wajib oleh sendiri ya. Siapa di sini tempat tidurnya masih dirapihkan oleh orang tua? Tidak ada ya. Bangun dari tempat tidur, Pak. Iya, pastikan merapikan tempat tidurnya oleh teman-teman sendiri ya. Karena kan teman-teman sendiri yang tidur di situ ya. Jadi harus bertanggung jawab ya. Kemudian kewajibannya apa lagi? Lantai rusak, Kewajibannya ngebenerinnya. kewajiban di sekolah bisa nggak, Pak? Kewajiban di sekolah. Sebentar. Kewajiban teman-teman untuk di rumah. Teman-teman tentu ada batasan-batasan terkait usia teman-teman ya. Tidak semua pekerjaan rumah teman-teman bisa lakukan. Tetapi ada yang teman-teman bisa lakukan juga ya. Misalkan Kewajiban menjaga adik. iya menjaga adik teman-teman pasti bisa kan? Mencuci piring pasti Tapi bisa. kalau nggak punya adik gimana Pak? Apa yang dijagain Pak? Kalau Jaga tidak diri punya adik sendiri. berarti tidak menjaga adik. Ya, Jaga diri teman-teman sendiri. berarti menjaga rumah saja kalau ya, kalau tidak punya adik menjaga rumah. Ya, itu contoh kewajiban-kewajiban ya. Kemudian jika orang tua membutuhkan bantuan, sudah seharusnya kita sebagai anak harus membantu ya. Tidak boleh mementingkan kepentingan kita sendiri. Misalkan orang tua kita butuh bantuan, kita sedang main handphone. Apa yang sebaiknya teman-teman lakukan? Apakah teman-teman melanjutkan main handphonenya atau membantu orang tua? Bantu. Are you sure? Iya. Betul ya?
itu harus membantu handphonenya disimpan dulu, ya. Misalkan nih, Rumputnya dihapus app-nya. ya misalkan Sultan sedang main handphone, kemudian misalkan, kemudian dipanggil sama orang tuanya, dimintai pertolongan ya. Kemudian Sultan langsung datang ke orang tua ya. Tidak menunda-nunda ya, handphonenya disimpan dulu ya. Itu merupakan ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua ya. Itu tentang hak dan kewajiban. Oke, and now we will continue our materials today. And now please open your thematic book to page 74. 74. That's right. 74. Iya, betul. Udah. Have you finished? Udah. Alhamdulillah sudah. Ada sebuah cerpen atau cerita pendek di sini yang berjudul apa, teman-teman? Tanggung jawab sebuah adik. Tanggung jawab sebuah adik. Jawab Adek. Iya, ini ya Pak Basar juga di screen. Tanggung jawab Adek Ade. atau Adik? Panjang. Ade itu Panjang banget. nama orang ya? Kan cerita pendek, Pak. Tapi kayaknya nggak ada pendek-pendeknya, Pak. Panjang ini, Pak. Ada ciri-ciri dari cerpen, teman-teman. Kalau misalkan dilihat dari tampilan, memang ini banyak ya. Kalau misalkan dilihat dari tulisan, tetapi tentu ini sudah mengikuti aturan-aturan dari sebuah cerpen atau cerita pendek. Kan yang namanya pendek bukan berarti satu kalimat atau satu paragraf ya teman-teman ya. Tapi dalam cerpen itu ada aturan-aturannya. Misalkan katanya tidak boleh lebih dari 1000. Misalkan ya. Pendek bukan berarti satu paragraf atau 2 paragraf ya. Oke, di sini ada tanggung jawab Ade judulnya. Siapa yang masih ingat apa arti tanggung jawab? Sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, sesuatu yang harus kita lakukan atau segala sesuatu yang harus kita tanggung ya. Kewajiban. Nah, di sini boleh tolong paragraf pertama dibacakan sama Arya dari sebenarnya sampai tidak ya. Sebenarnya Yang lain boleh mendengarkan. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti. Setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual, mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajarannya yang diberi di sekolah dan rasa-rasanya. Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu sedangkan dia sendiri tidak. Thank you. Sudah. Yang selanjutnya boleh dilanjutkan dari kata tetapi sampai ini. Silakan Zulfahmi. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, Ade bersungut-sungut Kak Nina sakit. Berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi ke mana-mana karena sudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Ade. Oke, thank you Zulfahmi. Boleh dilanjut sama Syifa.
Adek, apa adek tidak ingin membantu ibu sekali ini saja selagi kakakmu sakit? Adek, Dek, ibu berkata dengan penuh harap. Lanjut, Ade. Adek, hari ini ada ulangan, Bu. Harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar. Jawab Adek sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik panas panjang mendengar alasan yang diberikan Adek. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Thank you, Syifa. Boleh dilanjut sama Hamzah. Hamzah. Siapa, Pak? Hamzah. Pak Akbar, naik ke resto. Iya, pastikan berdoa. Hamzah, silakan dibaca dari biarlah saya sendiri saja. Biarlah saya sendiri saja, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening-pening lagi. Seru Kak Nina di kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Ade yang masih berwajah cemberut. Lanjut. Betul, kau sudah sehat, Nina. Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah saya mandi tadi, Bu. Mulanya tak terasa apa-apa. Mungkin sebentar juga sembuh, Bu. Jawab Nina sambil terus berpakaian. Thank you. Next, silakan Hadid. Ade berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan begitu alasannya yang disampaikan untuk menolak tugas yang bisa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah. Karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka. Dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Adik sengaja menolak tugas itu karena malu. Dia tidak mau teman-temannya melihat naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Dia tidak mau dikata-katai teman-temannya seperti yang dialami Alif yang mengantarkan koran tiap pagi itu. Thank you, Hadid. Next, Kaisan. Ya. Silakan Kaisan dibaca lanjutan Hadid. Tiba di rumah Yova. Hari masih ya? Hari masih pagi. Hari gak ada. Adim. Adim tidak tahu kemana tujuannya. Pada pagi itu, hampir ke rumah atau Nino. Adim ke rumah Yova saja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Adik. Thank you. Boleh dilanjut oleh Jana.
Tiba di rumah Yova, Ade ternyata menunggu lama sekali. Yova masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yova sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yova sedang mengepel lantai. Papa Yova sedang menyuci mobil. Dik Ici sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur dan Ade merasa cengah menunggu di teras. Lagi sampai menunggu itu. Tunggu sebentar. Jana boleh lanjut. Tunggu sebentar, Dek. Yova cuma mengajak jalan-jalan. Vina menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa Yova. Mencoba menenangkan kegundahan Ade yang sedang Menunggu itu. Oke, thank you Jana. Boleh dilanjutkan sama Syahla ya. Syahla. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yova itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yova menunjukkan pukul 6:10. Jarumnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian Di Ici mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silakan diminum, Neng Ade. Di Ici menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Di. Jawabnya kepada Bi Ici. Lalu kepada Papa Yova yang pamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih. Saya mau berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Ninu. Tiba-tiba gugup Papa Yova keheranan. Demikian pula Bi Ici. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa kecuali Kak Nina juga. Padahal Kak Nina sedang sakit karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga. Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue, padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai ada seperti ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah. Hatinya begitu gundah. Ia tak jadi ke rumah Nino. Sekolah masih sepi. Baru beberapa anak saja yang datang. Terima kasih. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Berapa kali ditegur? Apa? Sudah cukup, terima kasih ya. Apa? Oke. Kita lanjutkan sama Bintang. Silakan Bintang dari selama pelajaran. Pak, itu dikerjain? Ya, Pak. Ya. Boleh, nanti Lama. kita sambil jawab. Sekarang Bintang baca. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Ade karena melamun. Ia ingin segera pulang. Ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening. Lalu ada kendaraan yang menabrak.
Hap. Mati Lanjut, deh Kak Ninanya. Ada hapnya. Pak, lanjut lagi, Pak. Iya. Tahu sakit, Adek. Tiba-tiba terdengar teguran Pak Adi. Adek kelagapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Adi lalu menghampirinya, meraba keningnya. Ade jadi terharu. Tamat. Sampai Kak Nina, Bin. Sampai mana, Pak? Lanjut, kepalamu hangat. Kepalamu hangat. Pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Adi. Ade menurut, ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Thank you. Boleh dilanjut sama Sultan. Is there Sultan? Sudah ada ya? Boleh dilanjut sama Zeus. Mantap. Terus nih. Udah. Mantap. Dengan tergabung tokoh, ia memasuki tubuh sampai menuju ke kamar atas kembali. Aja dulu. Dengerin. Siapa yang bisa setiap pagi warna? Dari Zeus? Sudah? Siapa yang bisa? Sudah. Aku di warna Nina. Jadi pada Kak Nina, bagaimana adik menolak? Kenapa adik tidak mau? Di mana adik menunggu? Hurra! Genjia! Hurra! Sudah selesai ya? Tadi Zeus sampai mana? Sampai mana Zeus? Dikemudiannya. Berkepanjangan. Belum mandi. Oke, terakhir sama Sakti, paragraf terakhir. Dan keesokan harinya. Dan keesokan harinya, Kak Nina masih sakit. Ada benar-benar. Saktinya Ada belum benar. siap. Sakti, are you ready? Janjikan bagi kokok. Sakti dibaca halaman 74. Paragraf terakhir. Paragraf terakhir. Dan keesokan harinya, Kak Nina. Dan keesokan harinya, Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada Kak Ragu lagi. Ade itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada yang rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Tamat. Thank you. Alhamdulillah teman-teman sudah menjawab ya. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama pertanyaannya ya. Selesai. Oke, 1. Siapakah tokoh dalam cerpen Tanggung Jawab Ade? Tokohnya siapa saja? Perannya. Ade, ibu, Kak Nina, ibu, Ade, Nino, Nani, Nani. Nino, Nani, dan Nuno. Nah, Kak Nina bukan Ade, sih? Kak Nina,
Dan yang lainnya ya, tokoh teman-teman sudah tahu ya. Berapa anggota keluarga Ade? Yova. Ada berapa? Kalau berapa berarti menanyakan jumlah. 3. Ade, ibu, Kanina. Ade, ibu, Kanina. Ada bapaknya tidak? Jadi ada berapa? 3. Tidak Pak, menganggap ada bapaknya. Sambil boleh dijawab sama teman-teman ya. Nanti hasilnya dikirim. Yang ketiga. Siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Nina. Nina, Selanjutnya, apa yang terjadi pada Kak Nina? sakit. Apanya yang sakit? Badan. Oke. Ini yang nomor 5 tentang menolak permintaan. Bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Menolaknya gimana? Karena ingin mengerjakan ulangan. Pertama, Karena bohongan. menyebar hoax. Oh, yang keenam, mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Malu. Malu karena apa? Karena takut ada yang mengejek, yang menggoda apa tadi. Oh iya. Oke, selanjutnya, di mana Ade menunggu sebelum berangkat sekolah? Menanyakan tempat berarti. Rumahnya Kak Yova. Oke, Yova. Pak Yova. Kemudian, mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran sekolah? Menyesal. Mengkhawatirkan kakaknya. Oke, 9. Apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Jadi ada Menjenguk kakaknya. Apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? Tidak usah sedih. Oke, nanti jawaban teman-teman boleh dikirim ya. Semuanya sekarang now please open your thematic book to page Apa? 76. Nomor 1000. 76. 76. That's right. 76. Gerabah lagi. Tapi Pak. ini tentang kegiatan ekonomi. Nah, siapa yang masih ingat apa pengertian kegiatan ekonomi? Nggak tahu, lupa. Do you remember, Ayam kucing. students? Untuk kemajuan bangsa, Pak. Itu terlalu umum. Kalau yang terlalu itu terlalu ini ya. Yang lebih ininya lagi apa kira-kira? Yang lebih kecil, yang lebih khususnya lagi. Hamzah, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi, Hamzah? Untuk bahan pangan, Pak. Ekonomi adalah yang ada sehari-harinya itu loh, Pak. Apa sih? Kereta ekonomi. Untuk bahan pokok. Ekonomi. Bahan pokok untuk sehari-hari. Ya, ada yang ingin menambahkan? Tidak. Enggak. Coba I want ask to Syahla. Syahla, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Oh, udah ya, terakhir. Higienis. Higienis. Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual dan menjual. Mungkin Menjual, membeli. Oke, thank you Syahla. Ada lagi yang ingin menambahkan? Berputaran uang. Pak Akbar tahu intinya ke situ ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ekonomi itu banyak contohnya ya teman-teman ya. Contohnya misalkan berdagang, itu merupakan kegiatan ekonomi juga. Ya, kemudian sebagai
buruh ataupun misalkan sebagai nelayan, itu juga merupakan kegiatan ekonomi ya. Nah, di sini kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu produksi. Teman-teman masih ingat apa arti produksi? Masih pembuatan. Iya, ya namanya memproduksi berarti menghasilkan ya, menghasilkan barang. Contohnya produksi, ada pabrik menghasilkan tempe, berarti dia memproduksi tempe ya. Kemudian itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup tentu ya. Kalau seperti tempe, kemudian tahu dan yang lainnya itu untuk kebutuhan hidup ya. Jadi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut apa, teman-teman? Produsen. Iya, betul. Ya, Yang melakukan produksi disebut produsen. Ya, kegiatannya disebut produksi. Bisa membedakan ya? Kegiatannya disebut produksi, yang melakukannya itu produsen, ya. Produsen. Coba, apakah di lingkungan sekitar teman-teman ada kegiatan produksi? Ada, Pak. Membuat apa kira-kira? Ada itu apa tuh? Batu, Pak. Coba Pak Akbar tanya Hadit dulu. Hadit apa? Aci. Aci. Arya, di sekitar rumah Arya ada produksi apa? Apa ya itu ya? Bukan produksi, apa ya? Lupa aku, Pak. Oh, ya tidak apa-apa. Kayak apa tuh, kayak mirip gerabah, Pak. Konsumen. Oh, mirip seperti gerabah. Oke, itu yang namanya Iya, produksi dari kayu ya. itu. Mebel. Nah, teman-teman, Ya, mebel. kegiatan produksi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Kenapa mempengaruhi kesejahteraan? Kesejahteraan itu keadaan hidup seseorang ya. Jadi teman-teman kan sudah mengetahui ya bahwa untuk kegiatan produksi itu misalkan untuk membuat suatu barang yang dihasilkan dari kegiatan produksi itu tentu dia membutuhkan banyak pekerja ya. Nah, kemudian untuk hasil barangnya itu kan nanti akan dijual lagi, betul? Nah, dan itu nanti hasil jualannya tentu itu sangat bermanfaat atau bisa berguna ya untuk manusia itu ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu halaman 77 ya, disebut distribusi. Apa yang dimaksud dengan distribusi? Diambil. Aku skimming gitu, gimana caranya? Iya, betul, pengiriman atau penyaluran barang ya. Kalau orang yang melakukannya disebut apa, teman-teman? Distributor. That's right. Distributor. Ya, jadi kegiatannya itu disebut distribusi. Kalau orang yang melakukannya itu disebut distributor. Nah, biasanya penyaluran ini menggunakan alat transportasi ya, teman-teman ya. Contohnya seperti apa? Mobil, kapal. Iya, bisa mobil, bisa motor, dan yang lainnya ya. Iya, bisa juga kalau barangnya banyak. Apa tujuan dari distribusi? Menyalurkan
dijual kepada produsen. Siap. Ya, betul. Agar hasil produksi segera sampai ke konsumen dengan cara cepat dan tepat. Ya, karena itu menggunakan alat transportasi. Coba kalau misalkan diantarnya jalan kaki, kira-kira kalau tempatnya jauh, jalan kaki cepat atau lambat? Berapa kali itu bisa? Bisa Ya. jadi cepat, bisa jadi lambat, Pak. Lambat. Kan kalau tempatnya jauh, kita antar dengan jalan kaki. Wih, Itu terlalu banyak membuang waktu ya. Dekat, Pak. Pulang langsung berotot tuh kakinya. Tapi kalau dekat Pak itu bentar. Pengorbanan Dan itu. yang disebut distribusi. Nah, yang selanjutnya, kegiatan yang selanjutnya yaitu konsumsi. Nah, ini biasanya kita sebagai konsumsi ya. Kegiatannya konsumsi. Kalau orang yang melakukannya disebut konsumen. That's right ya. Kegiatannya itu dinamakan konsumsi. Kalau orang yang melakukannya disebut konsumen. Apa yang dimaksud dengan konsumsi? Kegiatan makanan. Konsumsi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, bisa dibilang juga seperti itu. Kemudian Wah. menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Di situ di buku contohnya misalkan ketika istirahat di sekolah ya, ada yang jajan, ada yang membawa bekal ya. Kemudian di situ contohnya ada lagi mengenakan seragam dan sepatu ketika di sekolah ya. Tadi ya, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Contohnya apa pengorbanannya? Misalkan ingin membeli suatu barang, otomatis harus ada sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan barang tersebut. Contohnya, uang ya. Uang. Kita harus membeli, kita harus membayar barang yang kita inginkan. Ya. Atau berupa waktu ya pengorbanannya. Nah, dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Dan itu dilakukan untuk mencapai hidup sejahtera. Nah, teman-teman sudah bisa membedakan ya kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kalau kegiatan menghasilkan barang tadi disebut apa, teman-teman? Menghasilkan barang disebut? Yang menghasilkan barang adalah diproduksi. Produksi, betul. Kalau orang yang melakukannya disebut apa? Distribusi. No. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut? Produsen. Produsen. Ya. Good job. Kemudian, kalau kegiatan penyaluran atau pendistribusian barang disebut? Distribusi. Pelakunya atau orang yang melakukannya disebut? Distributor. Kalau kegiatan mengurangi nilai guna, itu disebut apa? Konsumsi. Orangnya disebut? Orang yang melakukannya disebut? Konsumen. Oke, teman-teman. Untuk materinya sudah selesai. Itu materi kita hari ini ya. I think that's all for today for thematic. Yeah, do you have any question? No. No? No. Jika tidak ada, let's close our study by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan Ta'ala.